Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Balik lagi sama aku Hanafi di channel Akademi Tahsin. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Akademi Tahsin, hidupkan notifikasi atau loncengnya biar sahabat Quran nggak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk like dulu dan share ke teman-teman kalian, kerabat, keluarga, semuanya. Oke? Baik, kita lanjutkan kembali masih dengan buku TTG, Tilawah, Tajwid, dan Gharib dari Wafa. Materi kita adalah di G sekarang, Gharib ya. Bacaan-bacaan yang asing gitu ya, bacaan-bacaan yang spesial di dalam Al-Quran. Baik, langsung aja kita buka. Sekarang kita bahas di halaman 175. Apa itu? Sesuai dengan judulnya ya, yaitu Sifrul Mustatil. Sifrul Mustatili. Apa itu Sifrul Mustatil? Di poin 6 ini, dia adalah, nah, sebelum kita baca dan dalami, kemudian praktekkan contohnya, mari kita senandungkan dulu Gharib Sifrul Mustatil ini dengan nasyid atau syair berikut ini. Ayo belajar Gharib Sifrul Mustatil, yang ada tanda bulat lonjong, jika wasal pendek dan waqaf panjang, jangan lupa cara bacanya. Nah itu ya, jadi Sifrul Mustatil adalah tanda bulat lonjong. Ini insya Allah gampang untuk melihat atau mengenali tanda bacanya, tanda bulat lonjongnya. Dan cara bacanya itu, kalau wasol atau kalau mau baca sambung, dibaca seterusnya. Wasol maka dibaca pendek, dan kalau mau waqaf atau berhenti, dibacanya jadi panjang. Nah, biar nggak bingung, kita contohkan ke semua contoh di halaman 175 sampai 176 ya. Misal yang pertama di dalam surah Al-Kahfi ayat 34, di lafaz ana aktsaru ini. Kalau wasol seperti yang kita contohkan barusan, artinya kita coba lihat tanda bulat lonjongnya atau sifrul mustatilnya itu ada di alif, di na-nya itu na, kemudian di alifnya di atasnya ada sifrul mustatilnya atau tanda bulat lonjong. Berarti disitulah kita menerapkan Sifrul Mustatil ini, gharibnya. Kalau dibaca wasol atau terus, jadinya ana aktsaru. Ana aktsaru, na-nya jadi dibaca pendek. Tapi kalau berhenti, ana gitu, jadinya dibaca panjang na-nya. Gitu ya. Coba kita praktekkan di ayatnya. Dan seterusnya nanti juga kita bahas seperti itu ya, di contoh-contoh yang lain sampai akhir. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nah, itu kalau kita sambung semua. Kalau di waqafkan, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana. Nah, jadi berhenti di situ. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Itu ya. Berikutnya di surah Al-Kahfi lagi ayat 38 sekarang. Jadi kalau wasol lakinna huwa, kalau waqaf lakinna
lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kalau waqaf lakinna gitu. Berikutnya surah Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. Jadi ini di ujung ayat atau di akhir ayat ya. Az-dzununanya. Kalau waqaf az-dzununa jadi panjang. Misal wa tadhunnuna billahi dzununa. Panjang. Kalau diwasalkan artinya berarti nyambung ke ayat 11-nya. Jadinya az-dzununa hunalika gitu. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi ini contoh pertama di huruf nun. Jika wasol, nanya dibaca pendek. Jika waqaf atau berhenti, nanya dibaca panjang. Begitu pula dengan huruf-huruf yang lain. Misalkan huruf lam. Di surah Al-Ahzab juga ayat 66. Ar-rasula, kalau wasol atau sambung. Ar-rasula wa qalu. Kalau waqaf atau berhenti, dibaca panjang. Ar-rasula. Makanya jika wasol atau sambung, la-nya dibaca pendek. Jika waqaf, la-nya dibaca panjang. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya lay. Ulangi. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu. Nah, itu kalau wasol atau disambung. Tapi kalau berhenti, misal dari yaqulun ya. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu dan seterusnya. Gitu ya. Terus kalau Al-Ahzab lagi nih, contoh berikutnya di lafaz as-sabila ya, di ayat 67 sama juga as-sabila kalau wasal as-sabila rabbana, kalau waqaf atau berhenti as-sabila. Kayak gitulah ya. Dan berikutnya yang terakhir huruf ro nih. Di surah Al-Insan ayat 15. Jika wasal sama atau sambung, ro-nya dibaca pendek. Kalau waqaf, ro-nya dibaca panjang. Jadi yang wasal qawarir gitu misal. Kalau dibaca waqaf, maka ro-nya dibaca panjang. Qawarira gitu ya. Contoh, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Nah, itu kalau wasal. Kalau waqaf, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir dan seterusnya. Itu di ayat 16-nya, tinggal dilanjutkan. Nah, itu dia contoh-contoh di bacaan gharib sifrul mustatil. Nah, sahabat Quran bisa lihat juga kesimpulannya atau biar mudahnya. Gimana sih cara baca sifrul mustatil di lafaz atau bacaan yang udah kita sebutkan tadi di halaman 177. Dimudahkan dengan tabel tuh ya. Jadi ana kalimat aslinya atau latak gharib sifrul mustatilnya di lafaz ini. Maka cara bacanya kalau wasal ana aktsaru, kalau waqaf ana. Seterusnya lakinna juga kalimat aslinya cara baca kalau wasal lakinna huwa,
kalau waqaf lakinna, dan seterusnya sampai 6 contoh yang udah kita baca tadi tentang gharib sifrul mustatil. Semoga bisa difahamin ya. Insyaallah sampai sini aja. Kalau sahabat Quran masih bingung, bisa tuliskan di kolom komentar. Plus juga ramein juga kolom komentarnya. Kira-kira konten menarik apa lagi yang bisa kita sajikan buat sahabat Quran semuanya, biar kita semakin semangat belajar Al-Quran bersama Akademi Tahsin. Baiklah, see you next video. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.